Saya ingin berbagi cerita tentang keponakan saya, sebut saja namanya Sally. Dia anak pertama dari 2 bersaudara. Di dalam keluarganya itu, dia dapat kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Bisa dibilang juga orang tuanya itu pilih kasih kepada dia. Sekarang si Sally ini, karena dia sering mendapat kekerasan fisik dan kekerasan verbal dari orang tuanya, dia stres, dia nggak punya teman, dia mengurung mandiri terus di rumahnya, sehingga dia menimbulkan perlakuan yang aneh, dan akhirnya sekarang dia divonis skizofrenia. Tapi baru suspek ya, dugaan, karena ada dia masalah lain dari psikiater, ada dibilang bipolar juga. Jadi kita ambil intinya ya skizofrenia, lebih condong ke situ. Dia sering banget diperlakukan dikasih sama orang tuanya sendiri. Pernah waktu itu malam-malam pada saat makan malam bersama, Sally ini mau makan lauk, tapi entah lupa apa lauknya. Namun orang tuanya itu nggak kasih ke dia, malah lebih kasih ke adiknya. Adiknya itu namanya Lily. Jangan punya adik, kamu enak aja. Paling banyak ya deh, biar perut besar. Iya ya. Terus juga waktu itu pernah kejadian si Sally ini disuruh bundanya untuk ngepel lantai. Terus ada adiknya lewat dan terpleset sampai nangis. Bundanya yang tahu si Lily nangis, ya langsung marah-marah ke Sally, langsung dipukul juga kalau nggak salah waktu itu. Jangan lewat, harus basah, udah dipel. Bun, sakit. Kan tadi dihilangin. Ya ampun Lili. Sally, apa-apaan sih kamu nih? Disuruh ngepel malah bikin kacau. Kan dia ada yang jatuh. Kan dia udah aku bilangin, Bun. Kamu nggak bunda, kan? Ya kan dia yang salah. Pernah juga kejadian waktu itu si Sally ini dan adiknya lagi santai-santai di ruang tamu. Dan tiba-tiba adiknya masuk ke kamar si Sally, ngambil barang kesayangan si Sally, yaitu berupa PC. Jadi kelihatan oleh si Sally ini, adiknya ngambil barang itu, dibilang sama si Sally, jangan diambil deh, nanti robek. Terus nggak taunya ternyata memang beneran robek. Kemudian si Sally langsung marahi adeknya, kayak ngomong kayak gini sih, tuh kan udah dibilangin jangan diambil. Pas pada saat si Sally marahin adeknya, kebetulan ayahnya lewat. Langsung deh ayahnya itu marah-marah ke Sally dan bentak-bentak gitu. Kak, main yo. Kak, main yo. Apa sih, Dek? Ayo Kak, main. Apa lah, Dek? Yo Kak, main. Dek. Main sendiri lah. Kak, aku pinjam ini ya bentar. Pinjam apa, Dek? Ini. Janganlah, Dek. Pinjamlah bentar. Janganlah. Pinjamlah. Itu penting buat kakak. Pinjamlah. Dek. Bentar. Adek. Kan udah dibilangin. Kamu tahu gak sih ini penting? Kan cuma kartu, Pak. Cuma kartu. Kamu tahu gak sih? Kakak beli ini nabung berbulan-bulan cuma untuk beli ini. Ini tuh isi langka, tau gak? Tanggung jawab dong. Gak bisa kayak gini. Dek, kalau ditanya tuh nggak jawab. Lihat orangnya.
Kenapa Sally? Kamu apain adek kamu? Dia ngerusakin kartu isiku ya. Cuma karena kartu nggak jelas gitu kamu marahin adek kamu. Kenapa sih ayah selalu belain adek? Ada juga satu kejadian yang membuatnya ini trauma, sekaligus membuat dirinya itu berpinta aneh. Pada saat itu lebaran, lupa lah ya lebaran tahun berapa. Kalau nggak salah 2 tahun apa setahun yang lalu lah gitu. Pada saat itu si Sally ini disuruh ibunya untuk bantu bikin kue. Namun si Sally ini menunda panggilan ibunya. Nah pada saat dia mau bantu bundanya bikin kue, mukanya tuh kayak kesel. Jadi bundanya kesel juga liatnya. Refleks bundanya lempar adonan kue itu ke mukanya si Sally. Tuhan itu. Langsung dia lari ke kamar, ngomongin diri, dan dari situ dia mulai bertindak aneh. Sally, sini bantuin Bunda bikin kue. Bentar, Bun. Sini, cepat Sally, bantuin Bunda, sini. Bentar, Bunda. Sally, sini lah bentar, bantuin Bunda, sini. Is, iya, Bun. Nih. Aduh. Kamu ini kasih apa enggak sih bantuin Bunda? Sally. Sally. Semenjak kejadian itu, si Sally sering mengurung diri di kamar berhari-hari, bahkan sampai sering banget buat bundanya itu denger dia ngobrol sendiri di kamar. Dikiranya awalnya si Sally ini nelpon temennya, ternyata bukan. Bundanya penasaran nih, terus dia ngecek ke kamar Sally. Pas bundanya ngecek, ya hal yang tidak terduga, dia bicara sendiri. Bunda, gara-gara kan aku disuruh ngepel pantai. Terus si adiknya bilang, jadi dia kepleset. Terus yang mana-mana siapa coba? Ya aku lah, panggil. Jadi kemarin tuh Sally. seru. Jadi kayak foto. Sally, kamu lagi ngapain, Nak? Jadi ngobrol sama Jibun. Ngobrol sama siapa? Nggak ada siapa-siapa ya dengan kamu itu? Jibun, iya kan? Ya Allah, Sally. Karena ada yang gak beres dari sifat Sally itu, orang tuanya pun mencoba membawa Sally untuk konsultasi ke dokter di RSJ. Kemudian setiap dokter itu beda-beda diagnosisnya. Jadi mereka membawa si Sally ini ke dokter lainnya juga. Yang pertama itu dokter bilang dia skizo, yang kedua dia dibilang bipolar. Tetapi kondisi si Sally ini lebih mengarah ke skizo karena berhalusinasi berbicara sendiri dengan halunya. Dari yang diagnosa yang saya dapatkan ini, kemungkinan anak bapak ibu ini punya gangguan mental skizofrenia. Kenapa bisa skizofrenia? Karena dari gejala-gejala yang dia tunjukkan itu mirip-mirip dengan penderita skizofrenia. Mulai dari halusinasi kayak gitu. Mungkin faktor penyebabnya itu dari didikan orang tua, kalau tidak dari lingkungannya itu yang keras mungkin kayak gitu. Jadi, dimohon untuk orang tua, didiklah dan perlakukanlah anak kalian sebaik mungkin. Jangan terlalu bersikap kasar ataupun membandingkan anak kalian. Karena semua anak itu butuh perhatian dan kasih sayang dari kalian. Anak itu juga butuh didikan yang baik supaya nanti bisa menjadi anak yang baik pula dan tidak menyebabkan tumbuhnya berbagai penyakit mental seperti skizofrenia ini. Demikianlah cerita singkat dari keponakan saya. Semoga jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih.